Bang, ada doanya nggak sih Bang supaya kita jadi profesional gitu, supaya itkon, istiqomah dalam berbisnis, Ya untung gitu Bang. Untung aja. Gimana? Bang, ini kita ke hal-hal yang real dan ada di masyarakat sekarang. Itu lagi fenomena pinjaman online. Pinjaman online, Pinjaman online. Banyak orang yang terjerat pinjaman online. Banyak orang yang akhirnya ke sana karena memang tidak ada, mereka kurang mengenal ada saluran yang lebih pas dari mereka gitu. Yang memudahkan adalah pinjaman online. Gimana Bang cara kita mengingatkan atau cara kita menjauhkan nih masyarakat dari hal-hal seperti itu Bang di lapangan Bang? Ya kan itu berarti nggak komprehensif ilmunya nih, perlunya komprehensif banget. Ente jangan makan durian sering-sering, bener gak? Darah tinggi nanti. Jangan makan yang pedes-pedes kelewat sering. Jangan makan jengkol tiap hari, bener gak? Jangan gitu. Begitu juga pinjaman online, men. Bahwa suatu saat ente terdesak. Dalam tempo yang singkat ente mesti punya uang karena ada suatu keperluan yang sangat mendesak. Sehingga ente waktu itu nggak punya pilihan lain selain pinjaman online. Yaitu keadaan yang menyebabkan demikian. Tapi begitu ente tuman, terus-terusan, ente jadi kacau. Jadi kita harus ngelihatnya, kita nggak bisa serta-merta mengatakan pinjaman online 100% haram gitu, nggak bisa juga. Karena ada keadaan-keadaan tertentu yang orang memerlukan pinjaman online yang cepat approval-nya itu. Tapi kita harus paham bahwa itu adalah sumber yang sangat mahal harganya. Pokoknya kalau yang gampang pasti mahal. Benar ya? Yang gampang pasti mahal. Kalau mau yang murah ya susah karena dia akan periksa dulu resikonya. Betul. segala macam. Yang kedua, pinjaman online-nya cari yang syariah lah. Jangan yang konvensional. Kalau yang konvensional nanti bunganya dilipetin sama dia, bunganya jadiin pokok lagi, lama-lama tambah berat. Tuh. Kita gara-gara minjem sekali nih cuman 500.000 bisa. Karena ditumpuk-tumpuk terus bunga atas bunga bisa jadi 10 juta terus pinjamannya, bener kan? Nah ini harus kita jaga masing-masing, bener kan? Jadi sama juga kayak kayak kita makan sesuatu, jangan yang udah tahu kalau darurat nama sekali lah, bener gak? Tapi kalau darurat terus menerus, golabati den itu, bener gak? Iya. Dan kita juga harus menguasai yang tadi disebut menguasai ilmu komplit itu. Artinya kita menguasai ilmu dunia dan ilmu akhirat. Kita memahami ilmu dunia. Bagaimana Rasulullah SAW. Ambil contoh. Kita udah pernah cerita nih. Bagaimana caranya Abdurrahman bin Auf waktu itu. Dia jualan onta. 1.000 ekor onta masuk Madinah. Madinah gempar. Lalu Abdurrahman bin Auf mengatakan, ini kalau nggak cepat-cepat dijual ontanya, kan dia repot, mesti miara onta 1.000 ekor, bener gak? Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, akan aku jual onta-onta ini tanpa keuntungan 1 dirham pun. Maka orang pada nafsu lah, udah ontanya banyak, nggak dijual nggak pakai untung, bener gak? Betul. Tapi tiap onta yang dijual itu dipasangin tali kekang onta yang eksklusif. Ya Allah. Yang Abdurrahman bin Auf mengambil keuntungan 1 dirham dari tiap tali kekang onta tersebut, benar gak? Walhasil 1 hari laku 1.000 ekor, 1 hari dapat untung 1.000 dirham, benar gak? Ini kan cara mikir, kalau zaman sekarang namanya kita harus memberikan value added. Masya Allah. Memberikan nilai tambah dari barang kita itu. Sehingga orang nanya, kenapa kami harus beli Quran amal niaga dong? Nah, lu mesti terangin dong, apa kelebihannya. Kenapa nih kita mesti beli nongkrong di Kopi Tugu, bener gak? Kan mesti kita terangin dong, Kopi Tugu asik loh, bener gak? Gini. Kita harus ini nih, value added apa? Nilai tambah apa yang kita masukkan ke dalam produk kita itu? Nih, salah satu contohnya.
Contoh yang kedua, ketika Rasulullah SAW waktu itu didatangi oleh para sahabat yang kita udah pernah bahas juga. Kita untungnya kecil, orang Yahudi untungnya gede, benar nggak? Rasulullah SAW mengajarkan jangan dikurangin timbangannya, tapi malah dilebihin. Masya Allah. Ya kan? Walhasil apa? Orang ngomong dari mulut ke mulut, kalau belanja di tempat orang Islam aja, 1 kilonya berat. 1 kilonya banyak. Orang Yahudi 1 kilonya enteng, dikit. Iya. Nah, benar ya? Rahasia kedua adalah karena tiap kali dia jualan berarti dia sodakoh kan, karena ngelebihin, ya kan? Nah, kalau kita ngelebihin berarti kita ngundang berkahnya Allah. Masya Allah. Ya? Masya Allah. Utsman bin Affan, banyak men mau beli sumur, orang Yahudi punya. Dia bilang mahal, sengaja dimahalin sampai 20.000 dinar dia mau jualnya, bener gak? Utsman bin Affan mengatakan, udah deh, separuh-separuh aja, sehari gue, sehari lu, bener gak? Berapa kalau begitu? 12 dah, 12.000 dah. Kan biasanya 10.000, ini dilebihin 2.000, jadi 12.000. Orang Yahudinya setuju. Tapi tiap hari jatahnya Utsman bin Affan dikasih gratis. Besoknya kagak dia mau beli, orang udah ngambil duluan, bener gak? Bener. Rugi, bingung Yahudi, bener gak? Jualan kagak laku. Pada saat itulah Sayyidina Utsman bin Affan mengatakan, kalau gitu udah jual aja semua dah. Gua lengkapin 8.000 lagi, bener gak? Biar 20.000, bener gak? Dijual semuanya. Habis itu orang Yahudinya bilang, boleh gak gue ntar beli, jangan dimahalin. Gratis, kata Utsman bin Affan. Bahkan beliau itu yang kayak begitu, orang Yahudi itu, dikasih gratis. Banyak bos. Belum lagi nih, ceritanya panjang nih kalau gue mau terusin, bener gak? Jadi banyak contoh-contoh dalam kehidupannya Rasulullah SAW. Bahkan hampir semua sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW, hampir semua sahabatnya, adalah para pedagang besar yang sukses. Masya Allah. Bukan cuma Abdurrahman bin Auf doang, bukan. Iya. Abu Bakar As-Siddiq juga pedagang, Umar bin Khattab juga pedagang, Utsman bin Affan juga pedagang, bener ya? Pedagang biasa, orang-orang kaya, bener ya? Memang ada kelompok sahabat-sahabat yang miskin, mulai Ahlu Sufa, Abu Hurairah, Habizal, Al-Ghifari, segala macam. Jadi kalau kita mau niru kesuksesannya, ya tirulah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Masya Allah. Makanya nggak usah tergoda pinjaman online. Kalau misalnya memulai bisnis itu bukan hanya dengan uang ya Bang ya? Ya, uang nomor 7. Uang nomor 7. Coba, nomor 1 sampai 6. Nomor 1, kuasai pasar. Nomor 1, hilangkan mental blocking. Hilangkan mental blocking. Ya, kita harus punya mindset mental sebagai pedagang. Masya Allah. Yang siap kaya, siap miskin, benar nggak? Yang ikhtiar nggak ada hentinya, pertama nih. Yang kedua, kuasai pasar. Kuasai pasar? Iya. Imam Ghazali mengatakan, apa itu kuasai pasar? Tahu di mana beli yang murah, tahu di mana jual yang mahal. Itu namanya kuasai pasar, betul nggak? Kita tahu target market gitu Bang ya? Iya, tahu di mana ngambil yang murah, tahu di mana target market yang bisa kita jual dengan harga yang mahal. Syukur-syukur kalau bisa beli, bayarnya belakangan, jual bayarnya tunai, jangan lu balik. Masya Allah. Kalau lu balik, nggak bisa nih, benar nggak? Benar ya. Habis lu kuasai pasar, coba pelajari produksi. Produksi, oke. Biasanya lu jual ikan lele, ambil di sini, jual situ. Habis itu lu mesti belajar, piara di rumah kecil-kecilan. Supaya lu bisa ikutan nambah margin dengan cara jualan produksi kita. Masya Allah. Karena kita juga mau tahu kayak apa nih orang produksinya kayak apa, bener kan? Kita mesti ngerti seluk-beluknya produksi orang. Tapi jangan pernah berpikiran untuk menggantikan seluruh ikan lele yang kita jual itu dari produksi kita. Ngerti gak? Kalau kita gantikan 100% dari produksi kita, begitu kita gagal produksi, kita nggak punya lain lagi, nggak dipercaya lagi sama orang dagangnya untuk jual kita yang kita beli, ambil barang sekarang, bayar belakangan, benar nggak? Iya. Ini harus dijaga terus, karena ini hubungan bisnis nih, dia baik sama kita baik sama dia, benar nggak? Betul. Jadi kita jaga aja lah produksi kita 20%, 50% kita jaga. Supaya kita jaga juga. Supaya ini kita jaga juga, ngerti gak? Paham. Setelah kita kuasai produksi yang makin besar, marketing makin besar, berarti kita butuh organisasi yang lebih kuat. Karena udah ada 7 orang pegawai kita, itu mulai berantem di antara dia tuh, bener gak? Iya. Little to me, salary not up, bener gak? Mulai iri-irian tuh. Little to me, salary not up katanya, Masya Allah. Mulai iri-irian tuh, antara supir 1 sama supir 2 iri-irian. Benar. Gue dikasih mobil yang jelek kan, bener gak? Iya. Gue lebih jauh jalannya muter-muter, ente enak sama ibu, cuma jalannya ke pasar doang, mulai iri-irian. Iya.
Jadi kita harus kuasai ilmu organisasi. Oke. Setelah kita kuasai ilmu organisasi, ya baru kita masuk dah yang kelima nih. Bagaimana caranya kita bisa ngembangin masuk ke segmen yang berikutnya, yaitu segmen yang mau beli, tapi nggak bisa bayar tunai. Oke. Masuk kita tuh. Nah, kita lihat dari keuntungan yang kita pasangkan, kita tadi ngambil bayar belakangan, jual tunai. Sekarang ada segmen baru, yaitu segmen yang mau bayar belakangan juga. Kita matchingin sama yang sini, bener nggak? Nomor 5 tuh. Wow. Nomor 6, bener nggak? Iya. Kalau kita mau masuk lagi ke segmen berikutnya, bener nggak? Yaitu orang yang menyicilnya lebih panjang daripada kita ngambilnya di sini, bener nggak? Cakep banget nih. Baru kita ilmu finance masuk. Kita perlu financial support. Iya. Untuk kembangin lebih lanjut, bener nggak? Masya Allah. Jadi urusan duit paling belakang, men. Makanya benar-benar komprehensif ini Bang. Lah. Mahal banget ini, mahal Lah. banget. Iya. Nah, belajar dulu, kuasain dulu ilmunya, action. Tapi actionnya juga sejalan ya Bang ya. Iya. Sambil action, sambil belajar. Nggak boleh setengah-setengah. Yang penting totalitas. Kata Rasulullah tuh apa? Itqon, profesional, teliti, tekun, profesional. Bang, ada doanya nggak sih Bang supaya kita jadi profesional gitu, supaya itqon, istiqomah dalam berbisnis, Ya untung gitu Bang. Untung aja. Gimana? Rasulullah SAW waktu itu didatangi orang Badui. Iya. Dia bilang begini, ya Rasulullah, terangkan apa itu arti Islam untukku. Ya dengan penjelasanmu itu aku tidak perlu tanya pada siapapun tentang apa itu Islam. Ini pertanyaan pendek, men. Jawabnya pening. Kita udah umur 59 masih belajar terus apa itu Islam, bener gak? Iya. Ini pening jawabnya, men. Tapi Rasulullah SAW itu emang Rasulullah SAW yang cerdas banget. Beliau jawab apa? Beliau jawab, amantu billah semastaqim. Have faith in yourself and be honest in your faith. Masya Allah. Iman kepada Allah dan jujur dalam imanmu. Ini paling penting ini, men. Jadi kalau kita doanya gampang. Ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah. Udah inget aja terus, Ya inget terus. Allah, Itu sebabnya Al-Fatihah itu paling gelo. Bener gak? Ihdinas shiratal mustaqim. Bener gak? Kita minta ditunjuk sama Allah jalan hidup yang kita berada dalam kejujuran dalam menjalani hidup itu, bener gak? Paling enak hidup jujur, man. Pokoknya dapetin terus inspirasi bisnis kita, inspirasi usaha kita di satu Quran yang luar biasa namanya Amal Niaga dari Cordoba Quran. Dan podcastnya saksikan terus bersama dengan kami, Nugi Al-Afghani dan juga Bang Adi Warman Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.